Oke, kembali dengan saya Aldo Tiana. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi yaitu web server. Nah, dan juga nanti terakhir kita akan mendemokan mengenai web server ini menggunakan software Cisco Packet Tracer. Oke, mari kita masuk ke dalam materinya. Nah, untuk poin-poin yang kita akan bahas ya ini yaitu pengenalan dari web server, konsep dasar-dasar HTTP, keamanan web server, virtual host, dan loading balance, dan pemeliharaan dan monitoring web server. Nah, untuk pengenalan web server itu sendiri, nah web server itu ialah sebuah program yang berjalan pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara klien dan server. Web server ini bertugas untuk menerima permintaan dari klien dan mengirimkan balasan sesuai dengan permintaan tersebut. Beberapa jenis web server yang populer saat ini ialah antara lain Apache, Nix, EEIS, Like TTPD, dan Google Web Server. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam hal performa, keamanan, dan kemudahan konfigurasi. Nah, untuk konsep dari dasar-dasar HTTP itu ialah konsep-konsepnya yaitu. Nah, sebelum kita mengenali dari konsep dasar HTTP, malah kita mengenal lebih dulu apa itu HTTP. Lebih singkat, lebih tepatnya itu Hypertext Transfer Protocol. Ialah protokol yang digunakan untuk mentransfer data melalui web server. Setiap kali klien melakukan permintaan, web server akan mengirimkan respon yang terdiri dari status code, header, dan body. Status code digunakan untuk memberikan informasi tentang hasil dari permintaan yang dilakukan. Header berisi informasi tambahan seperti tipe konten dan ukuran file, sedangkan body berisi isi dari file yang diminta oleh klien. Nah, keamanan untuk web server. Nah, keamanan untuk web server sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan web server antara lain penggunaan SSL atau TLS untuk enkripsi data, penerapan firewall untuk membatasi akses, dan penggunaan software keamanan seperti antivirus yang ada di laptop kalian dan anti malware. Selain itu juga perlu juga dilakukan pemantauan dan pemeliharaan secara rutin untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan dan melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu virtual host dan load balancing. Balancing. Nah, virtual host dan adalah teknik yang memungkinkan satu web server untuk menjalankan beberapa website dengan menggunakan nama domain yang berbeda. Nah, dengan menggunakan virtual host, pengguna dapat menggunakan satu server yang menjalankan banyak website dengan biaya yang lebih murah. Sedangkan load balance adalah teknik untuk digunakan untuk mendistribusikan beban kerja di antara beberapa server. Dengan menggunakan load balancing, pengguna dapat meningkatkan performa dan ketersediaan website dengan menghindari terjadinya bottleneck atau bentrokan antar web pada satu server saja. Nah, untuk pemeliharaan dan monitoring web server itu sendiri, pemeliharaan dan web server itu sangat penting untuk menjaga performa ketersediaan website. Nah, lebih tepatnya beberapa tindakan pemeliharaan yang perlu dilakukan antara lain ialah membackup data secara berkala, update software dan sistem operasi seperti serta optimasi konfigurasi server. Sedangkan untuk memonitoring web server itu sendiri perlu dilakukan pemantauan terhadap kinerja server, kapasitas disk. Nah, kapasitas disk atau memori ini eh, cukup cukup menunjang untuk performa dari web server itu sendiri dan lalu lintas jaringan. Nah, jika jaringannya jelek, maka untuk mengakses suatu web atau web server ini akan menjadi kendala. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan software monitoring seperti Nagios atau Zabbix.
Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang mengenai DNS server. Nah, materi-materi yang akan kita bahas yaitu pengenalan dari DNS server, jenis-jenis DNS server, cara kerja, keamanan, konfigurasi, dan perannya. Nah, untuk di akhir video nanti kita akan membahas atau mendemokan simulasi DNS server menggunakan software Cisco Packet Tracer lebih tepatnya. Oke, langsung kita masuk ke dalam materinya. Nah, pengenalan dari DNS server itu sendiri, DNS server atau lebih tepatnya Domain Name System Server ialah sebuah sistem yang digunakan untuk mengubah alamat IP menjadi nama domain dan sebaliknya. Nah, dalam internet, setiap komputer memiliki alamat IP yang unik, terdiri dari angka-angka, namun penggunaan alamat IP ini sulit diingat oleh manusia. Oleh karena itu, DNS server memungkinkan pengguna internet untuk mengakses situs web dengan mengetikkan nama domain yang mudah diingat. DNS server bekerja dengan cara menyimpan informasi tentang nama domain dan alamat IP dalam sebuah database yang disebut dengan DNS cache. Ketika seseorang mencoba mengakses situs web, DNS server akan mencari informasi tersebut pada cache terlebih dahulu sebelum mencarinya di server lain. Nah, untuk jenis-jenis dari web server, jenis-jenis dari DNS server, maaf, terdapat beberapa jenis DNS server. Antara lain recursive DNS server, authoritative DNS server, dan root DNS server. Nah, untuk recursive DNS server ini ialah jenis yang DNS server yang bertugas untuk mencari informasi tentang nama domain dari server lain. Jika tidak ditemukan pada cache sendiri atau data 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 source kita sendiri atau histori kita sendiri, kalau kita pernah mengaksesnya, kalau kita tidak pernah mengaksesnya, maka otomatis kita akan mencari ke server lain. Nah, tugasnya ini adalah tugas dari recursive DNS. Nah, sedangkan untuk autoritatif DNS server ini ialah jenis DNS server yang menyimpan informasi tentang nama-nama domain dan alamat IP secara langsung. Nah, root DNS server ialah jenis DNS server yang paling atas dan hierarki DNS yang bertugas untuk mengarahkan permintaan DNS ke server yang tepat atau yang kita cari. Nah, untuk cara kerja DNS server ini ialah saat seseorang mengakses situs web, browser akan meminta DNS ke DNS server. Nah, DNS server ini akan mencari informasi tentang nama domain pada cache yang terlebih dahulu jika tidak ditemukan. Maka DNS server akan mencarinya pada server lain. Setelah mendapatkan informasi tentang alamat IP dari nama domain, DNS server akan mengirimkan informasi tersebut kembali ke browser. Nah, untuk keamanan DNS server ini ialah keamanannya DNS server dapat rentan terhadap serangan seperti DNS spoofing, DNS cache poisoning, dan DNS application attack. DNS spoofing ini adalah serangan yang dilakukan dengan cara memalsukan informasi DNS sehingga pengguna internet diarahkan ke situs web yang salah. DNS cache poisoning ialah serangan yang dilakukan dengan cara mengubah informasi DNS pada cache DNS server. Sedangkan DNS amplification attack ialah suatu serangan yang dilakukan dengan cara memperbesar ukuran permintaan DNS sehingga membebani DNS server kita sendiri. Untuk menghindari serangan-serangan yang tersebut, DNS server dapat dilindungi dengan cara menggunakan DNS SIC atau lebih tepatnya DNS Security Extension atau DNS Firewall dan DNS Sinkhole. DNS SEC ini adalah teknologi yang dilakukan untuk menjamin keaslian informasi DNS dan mencegah serangan DNS spoofing dan DNS cache poisoning. Sedangkan DNS firewall ini dan DNS sinkhole ini telah dijelaskan pada sergen service bagian jenis-jenis DNS server. Nah, untuk konfigurasi DNS server, untuk mengkonfigurasi DNS server, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti DNS server, seperti pemilihan server, DNS server, konfigurasi John file, dan konfigurasi record DNS.
Nah, pemilihan software DNS server dapat dilakukan secara dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Beberapa software DNS server yang populer antara lain ialah Paint, Microsoft DNS, dan Power DNS. Nah, peran DNS server dalam internet. Nah, perannya DNS server ini memainkan peran penting dalam internet karena memungkinkan pengguna internet untuk mengakses situs web dengan mudah dan cepat, lebih tepatnya. Nah, tanpa DNS server ini, pengguna internet harus mengingat alamat IP dari situs web yang ingin diakses, yang tentunya sangat sulit dan merepotkan untuk diingat. Selain itu, DNS server juga memainkan peran penting dalam keamanan internet karena dapat digunakan untuk mencegah serangan phishing, malware, dan virus. DNS server juga dapat digunakan untuk memblokir akses situs web yang tidak aman atau mengandung konten yang tidak pantas. Oke, mari kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu mensimulasikan materi web server menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita sudah membuka websitenya Pak Agus. Nah, mari kita lihat langkah-langkah dari simulasinya. Nah, untuk pertama kita membuat skenario seperti ini. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang yang dapat diakses oleh aplikasi klien. Nah, seperti ini skenario-nya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, oke, mari kita lanjut. Mari kita buka. Oke, karena kita sudah membuatnya, maka tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung kita langkah selanjutnya. Nah, di sini kita membuka nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian file edit HTML. Nah, karena kita diharuskan untuk mengubah file index atau file dari webnya ini, maka kita diharuskan untuk mengubahnya. Untuk contohnya seperti ini, HTML ini kita ubah dulu, kita copy paste saja. Kita ubah saja. Kita copy paste. Oke, kita copy, kita masuk ke kita diharuskan untuk mengubah servernya ini. Kita klik service, satu HTTP, besok index. Nah, di sini kita peng- paste saja. Oke, kita klik save. Oke, karena kita sudah pernah mengubahnya, maka kita klik no saja. Kalau kalian belum pernah mengubahnya atau kalian paham mengubah banyak, kalian bisa. Nah, karena saya sudah mengubahnya, maka saya tidak perlu. Oke, no. Untuk langkah selanjutnya seperti apa? Nah, karena di sini kita untuk mengetes untuk apakah kita sudah tersambung, maka kita copy saja URL-nya. Oke, kita masuk ke kita coba di PC dan laptopnya ini sepertinya. Oke, kita coba di PC satu, desktop, web browser, habis itu kita paste, copy linknya tadi, kita klik go, protokol dan Kubernetes. Karena kenapa? HTTP-nya ada dua ini guys. Nah, hapus saja, HTTP-nya harusnya satu. Nah, ini sudah. Nah, karena sudah tersambung, maka otomatis seperti codingan HTML tadi kita menjalankannya seperti kita menjalankan di Visual Studio Code. Nah, kita coba di laptop, maka tersambung. Mana tadi? Stop web browser. Oke, oke, kita paste. Oke, kita go. Nah, kita go tidak bisa karena HTTP-nya sudah dua. Nah, bisa HTTP-nya, maka kita go. Nah, sudah tersambung ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Berarti kalau kita dapat tersambung ini, berarti otomatis tersambung. Maka latihannya otomatis berhasil. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan menjalankan sebuah sebuah materi yaitu DNS server sama seperti web server ini kurang lebihnya. Nah, langsung kita buka saja servernya Pak Agus. Oh, server. Mohon maaf, websitenya Pak Agus. Nah, mari kita coba. Untuk pertama-tama kita melakukan skenario seperti ini sama seperti web server.
sebelumnya. Nah, sama praktikum digunakan pada praktikum web server. Nah, untuk langkah kedua, buatlah skema seperti jaringan di atas, sama si laptop, server TV, atau server DNS, server, dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Oke, kita diharuskan untuk menyalakan DNS server on. Habis itu kita masukkan, tambahkan entry. Oh ya, tambahkan entry dan entry DNS seperti gambar berikut. Oke, oke, mari kita coba. Langsung saja kita mulai materinya. Nah, untuk sepertinya kita diharuskan mengisikan entry pada DNS servernya. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, kita masuk ke server, kita DNS. Nah, kita mula-mula ini sepertinya DNS servernya off, maka kita harus jalankan on dulu. Habis itu kita masukkan entry-nya seperti ini. Entry nanti kalian menantikan nama, habis itu type-nya record, name, habis itu address-nya kalian masukkan. Sama seperti websitenya Pak Kus kita contoh ini. Nah, untuk langkah selanjutnya pada PC1 dan laptop jalankan perintah netsloop seperti berikut. Oke, mari kita masukkan perintah PC1 dan laptop. Oke, perintah PC1 dan laptop. Oke, mari kita buka PC1, kita desktop, kita command prompt. Oke, apa yang harus kita ketikkan tadi? Nsloop, nsloop up. Yang lebih enak kita ini aja. Up. Nah, oke. Nsloop up com. Oke, silakan. Wah, berhasil. Mari kita tunggu dulu. Lumayan lama sepertinya prosesnya. Lookup jargam. Oke, sudah berhasil. Sepakat tersambung. Maka kita coba dulu yang selanjutnya yaitu www.jarkom.ns lookup jarkom.com. Nah, berhasil guys. Oke, untuk langkah selanjutnya seperti apa? Kita X saja. Pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dan tab setup, lalu jalankan URL. Oke, mari kita coba guys. Kita malah jalankan seperti web server kemarin. Kita masukkan web server, kita masukkan URL, kita copy paste saja. Kita masuk ke websitenya, apakah berhasil? Nah, maka jika tertampil ini, maka berhasil tersambungnya. Nah, kita akan coba di laptop, apakah berhasil juga. Oke, mari kita coba. Oh, saya tahu karena di laptop ini kita harus menggunakan yang ini sepertinya. Ya, sepertinya harus menggunakan ini. Udah kita coba dulu. Oh, berhasil. Ya, karena titiknya ada dua. Iya, PTTP, www. Oke, oke. PTTP, www.jarkam.com.
Seperti sudah benar. Kita lakukan lagi. Kita coba lagi. Apakah bisa? Coba yang link ini. Yang tidak pakai www. Mari kita coba saja. Apakah bisa? Eh, ini harus itu guys. Karena entah kenapa prosesnya sangat lama ini. Yang jelas ini otomatis terhubung. Oke, kalau websitenya tertampil, nah kalau seperti ini berarti ada yang salah sebenarnya. http://jarcom.com. Oke. Nah, kita jalankan perintah selanjutnya yaitu pada PC1 dan laptop jalankan NS loop seperti berikut. PC1 dan laptop. Oke, mari kita lanjut. Oke, tadi di mana? Satu, jalankan NS loop. Satu, kita jalankan NS loop. NS loop up. Kita ini NS loop up fpp dot jarcom dot com. Oke, Pak. Address ini maka otomatis ini terlihat guys ya. Oke. Buat koneksi aktif server dari satu dalam bentuk perintah sebagai berikut. Oke, mari kita FTP 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 jarcom com. Itu connect kalau open operation the password connection pilot. Oke, karena koneksinya ini pilot, hostnya hostnya kurang belum dinyalakan sepertinya. Di PC satu, Pak. Oke, kita coba PC 2 saja. Bukan ini, mana ini. Oke, kita ke open from masukkan kode seperti tadi. FTP FTP jarcom dot jarcom dot com. Ampun, tapi tidak bisa ini. FTP FTP dot com. Oke, mari kita coba lagi di PC 1 FTP dot jarcom dot com. Oke, maka koneksinya tidak support connect 21 connect silent. Oke guys ya. Oke, mari kita lanjut ke langkah selanjutnya.
Nah, untuk langkah selanjutnya sepertinya sudah selesai. Oke, cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada yang salah, jangan salah informasi, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat diterima dengan baik. Saya undur diri, Aldo Tidak Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.